Hai Angels, welcome back to my YouTube channel Super Mega Tarot. Jadi di sini kita akan membacakan apakah hubungan kalian akan berakhir kepada pelaminan. Apakah kalian akan menikah? Jadi di sini kalian bisa mencoba untuk memilih crystal healing dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi menurut kalian di dalam hati mana yang ingin dipilih, silakan pilih. Terima kasih. Hai kalian yang memilih crystal healing nomor 1. Jadi di sini kita ada kartu getting to know each other, very soon, be yourself, one step at a time, ada 8 of wands, death. Di sini ada kartu Knight of Swords dan juga Strength. Jadi di sini apakah hubungan kalian akan ada kepelaminan? Jadi aku lihat memang di hubungan kalian di sini ada getting to know each other. Jadi kalian sebelum kalian ada ke tingkatan yang lebih tinggi, ke pernikahan, kalian harus mengetahui lebih dalam lagi karakteristik dan sifatnya pasangan kepada kalian, sehingga kalian tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi di sini pernikahan bukan hanya selama 3 bulan, bertahun-tahun, bahkan di sini omongannya adalah sampai ke akhir hayat, kehidupan. Jadi saat kalian punya ikatan bonding di sini yang sangat kuat di antara kalian, maka kalian akan bisa mendapatkan jawabannya sebenarnya pada diri sendiri, terhadap pasangan, terhadap orang yang sedang kalian pikirkan sekarang ini, apakah dialah orangnya, dan itu adalah dari diri kalian lagi. Dan memang di sini dari 8 of wands ini adalah energinya yang komunikasi terus berdatangan. Jadi memang dia pun sebenarnya pengen tahu lebih lanjut lagi sebelum dia ke tahapan yang pernikahan. Dia mau melihat komunikasi yang terjalin di antara kalian. Apakah hubungan kalian kalau misalkan sedang lagi marah atau lagi ada problem, itu bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang dewasa, yang 2 arah, bukan hanya seperti kanak-kanak yang begitu saja tidak bisa diselesaikan, yang ada malah masalah tersebut muncul dan itu melulu yang kalian coba untuk amarahi atau bikin problem dan masalah terus yang dijangkit. Jadi memang di sini komunikasi yang selalu dia ingin sampaikan. Jadi di sini 8 of wands dia adalah fire energy. Di sini adalah Sagittarius, Aries, Leo, and Sagittarius. Begitupun dengan Knight of Swords. Jadi memang di dia pun sebenarnya bukan hanya komunikasi yang dia ingin utamakan juga. Sebenarnya dia pun melihat upaya, ya. Jadi gimana hubungan kalian diberikannya upaya terhadap hubungan ini, dan aku lihat memang dia sudah ada upayanya dan ingin membuat hubungan ini semakin strength, semakin kuat. Karena tidak dipungkiri juga sebenarnya dia pun sudah bisa sedikitnya gak terlalu secara emosi, ya Kak. Secara emosi itu membludak. Jadi di diri kalian pun sudah ada ketenangan dan kenyamanan, dan memang di dalam hubungan ini sudah adanya kenyamanan. Karena kenapa juga di sini ada kartu death, kartu kematian. Jadi kalian gak usah takut, aduh kartu kematian ini seperti apa. Jadi maksudnya kartu death di sini, kartu kematian di sini, yaitu adalah ke hal yang masa lalu. Kita balik lagi ke hal masa lalu yang mana sudah ngebuat kalian kelam, sudah dimana buat kalian semakin terpuruk tersebut ya di masa lalu. Jadi ini adalah perjalanan kehidupan sehingga ada pembaruan lagi. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam kartu death di sini masih ada bunga.
Jadi pembaruan dalam hubungan, pembaruan dalam kehidupan, dan memang dalam hubungan ini adalah pembaruan di antara kalian sehingga tahu lebih dalam lagi, getting to know each other lagi. Di sini kartu Death adalah Scorpion energi dan Strength adalah Leo energi. Jadi di sini pun sebenarnya di hubungan kalian, jika kalian sudah merombak habis atau sudah bisa mencoba untuk klop kembali, bisa semakin menegaskan kembali secara hubungan, di sini kita ada kartu One Step at a Time. Lots of little step makes a big dreams come true. Jadi tuh kayak gambarannya, wow, kebahagiaan, pelangi. Iya, memang saat kalian sudah ada di mana tingkatan-tingkatan yang terendah dari hubungan, dan kalian sudah ada upaya yang tadi kita bacakan ya, upaya, dan setitik sekecil apapun itu step, apapun itu langkah, akan ada. Sorry, ada suara motor kalau kalian dengar. Oke. Sekecil, balik lagi ya, sekecil hal itu pun yang terjadi di antara kalian, akan ada dream, impian yang menjadi kenyataan. Jadi saat kalian ada tanami dalam hubungan bahwa ini adalah impian kalian berdua, bukan hanya satu orang. Di sini hubungan ada dua pihak. Dan aku lihat dari kedua belah pihak kalian harus bisa melangkah satu demi satu langkah secara bersama-samaan sehingga kalian bisa menempuh ke arah pernikahan. Dan saat hal itu terjadi, clearly decide what you want so that it's come to you now, dan itu akan datang pada hubungan kalian very soon dan gak akan lama. Aku lihat memang di sini ada be yourself juga. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Jadi memang dalam hubungan ini sudah ada energi yang besar untuk kalian ke arah pernikahan, dan jadikanlah hubungan kalian diri kalian saja. Jangan melihat ke pasangan-pasangan yang ada di sosial media ya. Jadi memang kan zaman sekarang melihat Instagram atau Facebook, apapun itu sosial media, melihat pasangan yang lain bahagia sehingga ada rasa mau jealous atau gimana. Memang ya pasti secara kemanusiawian kita menginginkan hal tersebut terjadi pada diri kita sendiri. Tapi jadilah pasangan yang seutuhnya di antara kalian berdua. Be yourself, jadikanlah diri kalian seutuhnya diri sendiri saja, nggak usah melihat ke orang lain, dan tidak perlu terburu-buru. Dan karena saat kalian sudah tahu apa yang kalian mau dan sudah memutuskan keputusan yang diambil secara nyata, maka one step at a time, balik lagi kartu ini, itu akan terjadi, itu akan ada kenyataannya. Jadi intinya gimana Mega? Apakah hubungan ini akan ke pernikahan? Aku lihat memang untuk ke pernikahan sedikitnya agak lama karena one step at a time, tapi jangan terburu-buru juga. Jangan terburu-buru juga. Saat kalian sudah memutuskan dan menjalani secara kedua belah pihak, maka itu akan terjadi. Pernikahan itu akan terjadi, tapi memang gak secara cepat energinya. Itu sih pesan dari aku dan dari bacaan. Please like dan juga subscribe ya. Kalau misalkan kalian berminat untuk private reading, silakan hubungin Mega Fitriani di bawah ini, Super Mega Tarot, sorry. Terima kasih, bye-bye. Hai kalian yang memilih Crystal Healing nomor 2. Jadi apa sih yang kalian dapati? Wow guys, kalian yang memilih Crystal Healing nomor 2 udah kelihatan banget kartunya. Pasti kalian sudah menerka-nerka wedding. Apakah kalian hubungannya akan pernikahan? Jangan kemana-mana dulu, lihat dulu. Ada finance and career, let go of stress, assertiveness. Oke, ada Three of Swords, Queen of Cups, The Fool, dan juga ada Ten of Cups. Di sini aku lihat memang banyaknya kasih sayang, cinta, tapi juga kesakitan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bacakan bersama-sama.
Jadi apakah hubungan kalian akan ke arah pernikahan? Jadi di sini banyaknya kesetresan, banyak tekanan. Dan di sini ada kartu let go of stress. Memang saat hubungan pasangan itu selalu ada lika-likunya. Jadi saat ada kepernikahan juga lika-liku tersebut pasti akan selalu ada ya. Ini adalah kehidupan. Kita nggak bakalan bisa memungkiri dan pergi dari permasalahan. Pasti permasalahan itu ada, tapi bagaimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa mengendalikan kesetresan, tapi mengendalikan kedewasaan dan pemikiran yang jernih, sehingga sesama pasangan bisa mengikat lebih lanjut dan juga bisa mengerti lebih lanjut. Jadi juga don't take on other people's stress, breathe it out now. Sorry, kalau misalnya kalian bisa ngelihat, jadi saat pasangan kita lagi stres atau kita lagi stres, kita di sini coba untuk melihat ketiga pihak, karena ini adalah kalian yang membacakannya ya terhadap pasangan kalian atau siapapun itu orang yang sedang kalian pengen baca di sini. Saat dia lagi stres, jangan sampai kalian jadi stres juga, jadi tekanan buat kalian, jadi kayak yang aduh kok ini jadinya semakin amarah ya, semakin emosinya meluap ya. Jadi karena kalau misalkan satu sama lain gak ada titik cerahnya, gak ada titik sambungannya, yang ada akan begitu saja, bentrok saja, dan kalian yang ada malah mengambil kenegatifan tersebut. Jadi antara yin dan yang, antara kehidupan di dunia ini pasti ada positif, ada negatifnya, dan bagaimana hubungan kalian itu mengambil sikapnya untuk bisa menyeimbangi kenegatifan pasangan saat dia lagi terpuruk, saat lagi stres. Jadi harus dibawa salah satunya kedewasaan, dan tadi juga ucapannya harus bisa dijaga sehingga kalian akan mengerti. Jangan seperti the fool. Di sini adalah the fool, kebodohan. Kebodohan maksudnya bukannya kalian bodoh atau pasangan kalian bodoh, bukan. Di sini jangan sampai kalian salah jalan, salah terpuruk akan keadaan karena di depannya the fool ini adalah jurang. Saat kalian tahu di sini adalah lubangnya, di depan ada lubangnya, jangan sampai itu terjatuh ke lubang yang sama, permasalahan yang sama, keadaan yang sama. Dan yang ada nanti malah membangkitkan kesakitan hati. Jadi aku lihat memang banyaknya kesakitan dalam hubungan ini juga membuat kalian dalam hubungan ini tidak terlalu yakin keadaan, tapi sebenarnya energinya sangat kuat untuk hubungan kalian menghadapi pernikahan ini, wedding. The situation involves marriage. Jadi memang sebelum kalian mendapati atau sudah bisa dikatakan kepernikahan, hubungan yang sangat sakral, sangat bener-bener lifetime together ya. Jadi memang sampai akhir hayat ini butuh perjuangan yang besar, butuh sekali keadaan di mana kesakitan memang di sini, suffer, penderitaan. Jadi saat kalian tahu penderitaan, saat kalian tahu akan kesakitan, kalian bisa melihat ini loh pengorbanan kalian, ini loh jalannya kalian yang udah kalian tempuh. Mau dibuat apa lagi? Sorry ya kalau misalkan kalian dengar suara motor, karena kalian memang sudah terikatnya sangat kuat. Di sini ada Ten of Cups dan juga Queen of Cups. Memang hubungan kalian udah cintanya sangat besar dan kasih sayangnya sangat tulus di antara kalian. Queen of Cups dan Ten of Cups di sini adalah water energy, Cancer, Scorpio, and Pisces. Dan memang dari pihak perempuannya di sini yang memang bisa dikatakan mendominasi dalam keadaan hubungan kalian, sehingga membantu dalam pencapaian kesadaran terhadap pasangan dan pengorbanan terhadap pasangan. Tapi ingat juga nih, pihak wanita siapapun ini yang sedang lagi baca juga ya, dalam hubungan bukan hanya satu pihak, pastinya ada kedua belah pihak.
sehingga kalian akan bisa bersama. Karena dari kartu Ten of Cups di sini, lihat, bukan hanya satu orang saja yang memegang cups cinta, kasih sayang tersebut, tapi dua orang. Dan aku lihat memang dalam hubungan ini kalian memegang sama-sama cinta, dan mau dikatakan apa lagi, kalaupun memang adanya masalah yang kita balik lagi ke kartu stres ini, di sini malah memperkuat hubungan kalian, memperkuat keadaan kalian. Tinggal assertiveness di sini, ketegasan, stand up for your belief and only say yes if you really want to. Jadi memang ini pesannya dalam hubungan ini juga ya. Jadi ini bukan hanya pesan oke, kalian akan menikah, tapi kan di sini harus ada pesan-pesannya juga terhadap hubungan. Saat ada di dalam hubungan, kita susah untuk tidak mengatakan no. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Di sini harus ada kata ketegasan. Kalau memang mau melakukan suatu hal, iya, atau kalian ingin melakukan satu, apapun itu yang sedang kalian resonatein sekarang ya, kalian dalami sekarang ini, dan apa yang kalian percayai terhadap hubungan, kalian bisa mengatakan iya. Kalau kalian nggak bisa menolak dan nggak mau melakukan satu hal yang kalian tidak mau lakukan, katakan tidak. Karena setiap hubungan juga jangan terlalu memaksakan kehendak. Ya, harus tahu kehendaknya dan juga harus tahu apa yang diyakinkan terhadap hubungan dan kepercayaan terhadap hubungan di sini. Oke? Jadi sebelum kalian ada dalam hubungan yang sejak awal kita lihat juga ya, yang tadi kita coba untuk bacakan, itu pasti ada lika-liku hubungan. Dan di sini lika-liku hubungannya juga bukan hanya kesakitan hati, tapi juga finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Jadi memang hubungan kalian ini juga faktornya keuangan sebenarnya. Sebelum kalian menempuh ke arah wedding di sini, sebenarnya juga karir yang lagi kalian tempuh, sehingga ada ketidakyakinan, ada keraguan juga. Karena kan kalau misalkan pernikahan pasti bukan hanya cinta saja yang dimakan ya, harusnya memang keuangan juga, uang lagi di sini, rezeki memang yang akan kalian tempuh. Jadi kalau memang yang tadi ketegasan, assertiveness, ketegasan di sini, jika kalian pun sudah tahu memanage keuangan, sudah tahu apa pengeluaran dan juga pastinya ya pemasukan di dalam keuangan di hubungan kalian, jika kalian sudah tahu apa yang sudah kalian cukupi dan sudah tahu kalian ada pemasukan yang bisa kedua pihak ada dalam jalur pernikahan, kenapa tidak? Ya, tapi kalau misalkan kalian merasa faktornya masih belum bisa untuk menikah, jangan dipaksakan ya. Takutnya nanti permasalahan faktor ekonomi yang malah ngebuat kalian terpecahkan. Dan jangan sampai malah hutang, dan jangan sampai terjadi, mudah-mudahan nggak sampai terjadi, malah yang banyak hutang kalau misalkan kalian terlalu tergesa-gesa dalam pernikahan. Jadi memang perlu pemikiran yang sangat tegas dan mudah-mudahan saja dilancarkan agar memang wedding ini terjadi. Dan kalau misalkan ditanya apa Mega, intinya memang kalian akan ada pernikahan, namun ke hal tersebut butuh waktu dan juga perjuangan akan keuangan, begitupun tekanan dalam kehidupan. Itu sih yang aku bisa bacakan. Please like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini jika kalian berminat untuk private reading dengan Mega. Saya Mega, kalian bisa menghubungi saya. Terima kasih, ciao. Hai kalian yang memilih Crystal Healing nomor 3. Di sini coba kita lihat, wow, engagement, oke. Kalian angels yang memilih nomor 3 ada engagement, tunangan, ada heart-to-heart conversation, wow, oke. Marriage, kayak udah ada gambarannya kita ya, jadi jangan kemana-mana, kita lihat juga pesannya, definitely, yes girl, yes boy, kalau misalkan yang nonton juga, boy, Queen of Roads, ada Knight of Roads, dan juga Three of Wands, wah banyak energi fire di sini.
Fire di sini adalah Aries, Leo, and Sagittarius. Five Pentacles. Oke. Di sini kita coba bacakan bersama-sama. Apakah hubungan kalian akan menuju ke pernikahan? Definitely yes. Iya, tentu iya. Iya, wow. Memang di sini energinya benar-benar pernikahan yang sangat kuat banget untuk hubungan kalian. The answer your question is a strong yes. Kuat sekali dengan kata iya. Jadi memang levelnya dalam hubungan kalian itu benar-benar kuat sekali. Dimana bisa dikatakan soulmate energy juga di sini, karena ada Queen of Roads dan juga Knight of Roads. Memang perjalanannya di dalam hubungan kalian sudah melihat ke arah ke depannya. Jadi bukan melihat di mana main-main dalam hubungan ini, tapi sudah secara kedewasaan dan secara kematangan dari pikiran dan juga hati, secara emosional dalam pasangan. Hubungan di sini kuat, energinya adalah soulmate energy. Dan dari Three of Wands, jadi kalaupun kalian di sini dalam keadaannya LDR ya, karena ini adalah general reading ya, ada pembacaan yang bisa dikatakan LDRan atau kalian memang lagi di luar kota atau sesama kota pun ya, yang general reading di sini yang enggak LDRan pun juga, pasangan sudah bisa dikatakan sudah mengerti keadaannya kalian ya, lokasinya udah mengerti juga dan sudah mempercayai kalian. Dan kalian pun sebenarnya sudah sedikit mempercayai keadaan dan juga sudah mempercayai ketentuan alam semesta ini, bahwa kalian akan dipertemukan dan akan secara tulus dan secara kenyataan ke level yang semakin tinggi, komitmen yang tinggi. Dan di sini bukan secara main-main saja. Dan dari Queen of Roads di sini dan juga Knight of Roads, dia menggambarkan hasrat yang tinggi, hasrat dimana ini loh sudah ada orang yang sudah kalian dapati atau dia dapati ya, karena ini kan kita mencoba untuk dua pihak. Dialah orangnya, dialah yang sudah ditentukan dari alam semesta Tuhan yang kita junjung tinggi, maka tidak mau bisa melepaskan. Five of Pentacles. Jadi kalau misalkan pun kalian dalam artian hubungan yang putus nyambung atau komunikasi yang tidak searah, kalian akan dipersatukan kembali. Dari Five of Pentacles di sini ada kesedihan, ada kesengsaraan dalam hubungan, tapi kalau misalkan bagaimananya kita gambarkan anak kecil yang sedang menangis, yang misalkan dia sedang terjatuh lagi main, pasti kan kalau misalkan dia melindunginya atau balik lagi itu kepada ibu, karena ibu adalah hal yang sangat bisa dikatakan menyayangi dan juga perlindungan. Dan kita balikan lagi gambaran tersebut terhadap hubungan kalian. Jadi saat dia terpuruk, saat dia ada permasalahan, kalian bisa memayungi. Kalian yang bisa memberikan kehangatan tersebut, sehingga kalaupun apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia akan balik lagi kepada kalian dan merangkul kembali pasangan dan atau orang energi yang menurut dia percayai bisa membangkitkan lagi energi hasrat dia terhadap hubungan. Begitupun juga dengan kehidupan, karena saat ada orang yang sudah bisa menyemangati keadaan dan juga heart to heart conversation, secara hati ke hati dalam komunikasinya, honestly discuss your feeling with each other. Jadi saat kalian sudah bisa mendiskusikan, sudah bisa mengomongkan apapun yang dalam hati kalian secara komunikasi yang nyata, maka kalian udah mengerti hati satu sama lain. Itu gak bisa dipungkiri lagi dan tidak bisa dibohongi lagi. Dan memang di sini butuh sekali juga omongan yang kuat secara kejujuran. Jadi nggak ada yang ditutupi, harus bisa ada yang terbuka secara nyata, secara real. Dan memang akhirnya adalah marriage. Sudah ada ketentuan alamnya di sini.
The fires join you in celebrating wedding bliss. Oh my god, this is really good. Ini bener-bener sebenarnya bacaan yang sangat menarik dan juga menakjubkan ya. Karena memang dari energi secara spiritual ya. Karena di sini kalau misalnya kita gambarkan Dewi Cinta, udah kesaksian dari alam semesta, sudah menuliskan bahwa inilah pasangan yang kalian impikan dan impian kalian akan terwujud. Jangan sampai kalian salah arah dan juga terlalu terpacu dengan hal-hal yang lain sehingga kalian berputar-putar di arah situ saja. Karena apapun jawaban pertanyaan yang kalian tanya karena kalian melihat video ini, jawabannya adalah iya. Kalian akan ada pernikahan dan memang awalnya adalah engagement. Di sini adalah energi tunangan, energi di mana kalian menaikkan level yang sangat tinggi ke komitmen. Karena saat ada komitmen yang sangat tulus dan juga komitmen yang tinggi terhadap hubungan, itu tidak akan bisa dikatakan tidak. Karena semuanya akan diiyakan. Jadi jangan sampai berhenti untuk mencoba berupaya terhadap hubungan dan coba untuk terus-menerus conversation, terus berkomunikasi secara hati ke hati. Karena kalau misalkan tidak ada hubungan atau komunikasi yang berarti, gak ada kejelasan terhadap hubungan. Jadi Mega, apa yang bisa dipetik dan intinya dari bacaan kita sekarang? Oke. Di sini memang iya, jawabannya iya akan ke pernikahan dan memang di sini adalah level yang sangat tinggi, level yang sangat murni karena alam semesta sudah mengiyakan kalian untuk bisa bersama dan mudah-mudahan saja ini terjadi terhadap kalian berdua dan terus memacu kepada hubungan yang lebih berarti dan lebih tinggi lagi ya. Pasti hidup ini ada penuh cobaan, tapi jangan sampai menutupi diri dan menutupi hubungan kalau misalkan nggak bakalan terjadi. Jangan itu berpikir seperti itu ya. Oke, itu yang bisa kita bacakan. Jika kalian suka dengan video ini dan bacaan aku, kalian bisa like, subscribe channel ini. Kalau kalian berminat untuk private reading dengan aku, Mega, kalian bisa coba untuk hubungin aku, oke? Bye-bye guys, terima kasih. Hai kalian yang memilih Crystal Healing nomor 4, coba kita melihat, bacakan bersama-sama. Di sini apakah hubungan kalian end up-nya akhirnya menjadi kepelaminan pernikahan. Di sini ada romantic feelings, ada separation, ada everything okay. Listen your true feelings. Ace of Pentacles, Page of Swords, Two of Pentacles, dan juga Page of Swords. Jadi, apakah hubungan kalian bisa ke arah pernikahan? Jadi aku lihat memang ada kebimbangan. Di sini ada Two of Pentacles ya. Two of Pentacles di sini adalah Earth Energy, Taurus, Virgo, and Capricorn. Jadi sebenarnya dalam hubungan ini banyaknya kebimbangan, banyak pikiran-pikiran di mana apakah ini benar-benar pasangan yang harus bisa dijadikan, bukan harus lagi ya, dibutuhkan lagi sebagai pasangan yang sampai ke akhir hayat, sebagai pasangan yang benar-benar dijadikan pedoman dalam kehidupan juga. Dalam pedoman di sini maksudnya adalah yang bisa nurturing, bisa memberikan kasih sayang, memberikan pengalaman kehidupan yang berarti bagi kalian berdua. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang bikin bimbang, banyak ketidakpastian, keraguan di sini, banyak keraguan dan sebenarnya dalam hubungan di sini romantic feelingsnya besar. Jadi awal percintaan, awal kasih sayang kalian, hubungan kalian di
diindikasikan ya, dipikirkan bahwa memang dari hati ke hati itu ada. Jiwanya sangat mencintai, jiwanya sangat mengagumi, sehingga romantis dan juga mau mengeksplor lagi lebih dalam suatu hubungan. Dan lagi di sini banyak juga di mana, sebentar aku baca dari Page of Swords di sini dan Knight of Pentacles, banyak juga mata mematai di sini ya, karena sorry kalau ada suara motor yang kedengeran, karena dilandasi dengan ketidakraguan tersebut. Banyak dimana keadaan kalian pengen tahu lebih lanjut lagi, dan dia pun sebenarnya ini kan ada dua pihak, ini general reading sebenarnya, yang memata-matai pasangan hubungan ini, kayak nggak percaya, tidak ada kepercayaan yang pasti dalam pasangan dan hubungan di sini. Karena juga di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles di sini lebih mengutamakan sebenarnya hubungan yang mana keuangan. Jadi kalau misalkan kita coba untuk bandingkan mengenai keuangan dan juga keromantisan atau hubungan, sebenarnya dalam hubungan ini lebih mengendalikan keuangan dulu. Jadi lebih mau mempacu diri lagi terhadap keuangan, dan dimana masih belum bisa atau masih belum yakin pada diri sendiri dan pasangan bahwa mencukupi terhadap kedua pihak agar bisa hidup bersama. Jadi di sini keuangan yang memang harus diandalkan dan memang yang difokuskan terhadap pasangan. Dan sebenarnya pun ada listen to your true feelings. Don't let other talk you into doing something that you know is wrong. Jadi kita terbuka saja ya di sini. Di sini aku bacakan dan di sini aku coba untuk memberikan pesan terhadap hubungan kalian. Jangan juga terlalu terpengaruh pada ucapan aku, karena di sini adalah bacaan general reading. Begitupun di sini kita membuka kartu agar kita tahu pesan yang bisa kalian terapkan terhadap hubungan. Dan aku lihat, coba untuk mendengarkan diri sendiri. Coba untuk melihat perasaan dan pemikiran pada diri sendiri jika keadaan tidak bisa kalian bersama lagi. Karena aku lihat hubungan ini bisa dikatakan lagi di titik jurang di mana bisa ke akhir perpisahan. Separation time apart from your partner is on the horizon. Karena dari kartu di sini, balik lagi kita ke listen to your feelings. Dengarkan lagi perasaan kalian, dengarkan lagi pendirian kalian, karena semua akan baik-baik saja jika ada upaya yang besar dalam setiap pasangan dan hubungan ini agar ada pertahanan sehingga tidak ada di balik jurang yang perpisahan tersebut. Oke, di sini agak intens ya memang ya. Jadi jangan takut dulu, jangan takut. Di sini hanya bisa dikatakan yang tadi aku bilang, pesan pada diri kalian dan terhadap pasangan. Jangan khawatir, don't worry, it's all working out in a beautiful way. Semua dijalanin, udah ada ketentuannya, sudah ada dari alam semesta, dan begitu pun juga Tuhan atau apapun yang itu yang kalian percayai, sudah ada jalannya dan sudah ada catatannya, dan sedang lagi ada di jalan yang memang sangat indah untuk kalian. Karena apapun itu keputusan dan apapun itu hasil akhir dari hubungan kalian, pasti ada pembelajaran juga untuk ke masa depannya di antara kalian ataupun nanti terhadap pasangan atau hubungan lainnya. Jadi dengarkan ketentuan kalian, jangan sampai ini menjadi patokan utama terhadap hubungan kalian, karena balik lagi ini adalah hubungan di antara kalian, hubungan yang kalian rati. Jadi saat aku bilang hubungan ini memang intinya sih
aku nggak ngelihat pernikahan. Tapi kalau misalkan kalian jalaninya semakin ditegaskan lagi, semakin dieratkan lagi, itu bisa saja energinya berubah-ubah. Karena balik lagi ke awal hubungan, masih ada keromantisan, masih ada kasih sayang, masih ada kesempatan untuk kalian mencoba untuk lebih memperbarui hubungan ke arah yang lebih baik lagi, ke arah ke depan, bukan ke arah ke belakang. Ke belakang adalah suatu pembelajaran karena dari proses kehidupan ini menjadikan pembelajaran dari percintaan dan kehidupan kalian yang semakin harmonis lagi, mudah-mudahan saja ke depannya. Jadi, Mega apa intinya? Aku lihat memang kata pernikahan atau gambaran pernikahan di dalam hubungan ini tidak terlihat. Tapi balikan lagi, listen to your feelings. Balik lagi, dengarkan apa yang ada dalam intuisi kalian, secara emosional perasaan kalian. Ya, itu yang bisa aku bacakan. Jika kalian suka dari video ini, please like dan juga subscribe channel ini. Dan kalian jika berminat untuk private reading, silahkan private reading, hubungi aku Mega. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.